Fu, Dojo Phoenix, seberapa hebat dia. Tapi apakah Sein tahu? Dia tahu tentang Kung Fu? Apakah dia tahu apa itu Dojo Phoenix? Apakah dia tahu konsekuensi kalah adalah kehilangan kedua kakinya? Dia benar-benar membuat saya sangat kecewa. Oh, ayo pergi. Pergi kemana? Mencari seseorang. Mengapa semua orang menatap saya? Kenapa masih berdiri di sini? Pergi cari orang. Sudahkah kalian menemukan Tan An? Belum, dia sudah pergi mencarinya sendiri. Aku juga sudah mencari di seluruh arena pertarungan bawah tanah, cuaca terlalu dingin. Menurutku, lebih baik jangan mencari lagi. Kamu bilang apa? Buang-buang waktu mencari sampah itu untuk apa? Lagi pula dia sudah hancur, menemukannya juga tidak berguna. Adik, dengarkan aku. Sebenarnya kamu benar. Sudah terlalu malam, bisakah kita pulang? Besok pagi, aku akan pergi ke kantor polisi, melaporkan kehilangan, agar polisi bisa membantu mencari. Tan An sudah hilang, sekarang adalah waktu emas untuk mencarinya. Tapi aku ingin kamu menyerah. Saya tidak akan pergi. Kalau kalian ingin pulang, pergilah, aku akan mencari sendiri. Hei, adik. Fanti, dalam 3 hari, kembali ke Tungkin, menikah dengan pemilik restoran Pilong. Long sangat keras kepala. Aku menolak. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari menolak pernikahan ini? Keputusan tentang pernikahanmu haruslah menjadi pilihanmu. Meskipun sifat Long keras kepala dan perilakunya sembrono. Namun perintah dari orang tua dan kata-kata Mak Comblang tidak boleh diabaikan. Tolong izinkan aku memilih jalan yang lain. Apakah kamu yakin? Jika kamu ingin melangkah ke arah itu, kamu harus memiliki kekuatan tertinggi untuk membantumu. Pastikan keluarga tetap bertahan. Apakah kamu telah menemukan bakat luar biasa yang berpotensi menjadi guru besar? Bahkan benua surgawi. Ya, kamu pasti harus mendapatkannya. Posisi sebagai kepala keluarga Shou. Habiskan rejeki, habiskan keberuntungan. Siapa Tielok? Saya telah menyelidiki. Tielok adalah adik Tiehak. Sebelumnya, dia adalah orang yang membawa Tan An ke dojo Tunghak. Siapa Tielok? Apakah Anda bisa menemukan informasi tentang identitas Tan An? Saya sudah menghubungi kepala kepolisian. Tidak ada yang hilang, sesuai dengan identitas Tan An. Holy Eater, akhirnya siapa Anda sebenarnya? Tielok, saya ingin bertemu denganmu. Tunggu sampai luka Anda sembuh. Kita akan bertemu dengan Tielok. Sudahkah kita makan sesuatu sebelumnya? Sebagian daging wagyu premium, semangkuk sup sarang burung walet, bebek panggang Beijing. Pelayan, pesanan Anda sudah lengkap. Makanan suci. Halo, Tielok, kamu berada di mana? Aku berada di tepi sungai tempat kita menemukan makanan suci sebelumnya. Apakah kalian menemukannya? Belum, tempat pertarungan bawah tanah tanpa kamera. Bahkan polisi juga tidak bisa menemukannya. Yang lebih buruk lagi, kita tidak memiliki informasi pribadi tentang makanan suci. Tidak mungkin untuk dilacak. Tielok, di luar sangat dingin. Pulanglah lebih dulu, kita akan mencari cara lain. Kita duduk di ruang pemanas dan berpikir. Makanan suci tidak tahu sedang kelaparan sambil membaca buku di mana. Kamu menyuruhku untuk duduk diam, tapi tidak seperti yang kuduga. Belum menemukannya. Aku tidak akan kembali kemanapun. Aku tidak akan memaafkanmu. Makan suci, kamu ada di mana? Tidak heran mereka semua memanggilnya sebagai Sein makanan. Makan dengan bijak ya. Tan An adalah orang cacat. Tap, ada apa? Ini tidak baik. Tap, coba lihat kekuatan dalam tubuhnya. Apakah ini rencana dari Che Haonin? Baiklah. Tap, coba lihat kekuatan dalam dirinya. Anda mungkin tahu, Tan An memiliki potensi luar biasa. Tan An adalah orang cacat. Pembuluh darah Tan An terputus, merusak dan pecah.
Pembuluh darah Tan An putus dan merusak. Ketika darah bergerak, tidak mungkin untuk berlatih seni bela diri lagi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki energi dalam tubuhnya. Apa? Tidak mungkin. Mengapa begitu? Saya juga ingin melihat seberapa hebat dia sebagai ahli bela diri. Tidak, itu adalah luka lama. Sudah beberapa waktu. Itu adalah tindakan Che Haonin. Den Din terluka, seorang cacat, mengalahkan ahli bela diri. Bahkan bertarung dengan Che Haonin. Jika lukanya sembuh, pembuluh darah lancar, prospek tak terbatas. Masalahnya sekarang dia tidak bisa berlatih lagi. Jangan putus hubungan dengan seni bela diri sepenuhnya. Bagaimana menangani rencana besar Nyonya Muda? Memang agak rumit, tapi tidak ada jalan buntu. Luka dia juga bisa disembuhkan. Pembuluh darah terputus. Bahkan penyakit yang diakui oleh dunia bela diri. Apakah Nyonya Muda benar-benar bisa disembuhkan? Ya, kebetulan saya tahu seseorang yang bisa melakukannya. Dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga saya. Ajak dia untuk membantu, pasti akan menyembuhkan Tan An. Izinkan saya bertanya, siapa sebenarnya Nyonya Muda itu? Menyelamatkan dan membunuh jumlah orang yang sama. Tidak pernah mengalami kerugian dalam bisnis. Keterampilan medis tinggi menentukan hidup dan mati. Tidak berhutang kepada langit atau bumi. Dia adalah tabib terkenal yang membunuh orang dan terkenal di dunia. Menyelamatkan satu orang, membunuh satu orang sehari sebelumnya. Hanya kesetaraan. Silakan berlangganan saluran Lala School agar tidak ketinggalan video menarik. Sedang merusak pembuluh darahnya. Sudah sadar. Gadis itu menyelam ke sungai di tengah cuaca dingin. Menderita karena cinta. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya mencari seseorang. Ada apa? Ini tidak baik. Saya juga datang ke sini pada usia Anda. Apa arti cinta di dunia ini? Mengapa pasangan yang berjanji tidak pernah pudar? Pemakaman gelap. Bukan tempat yang ingin Anda kunjungi. Ingin pulang tapi tidak bisa. Orang tua itu melihat bahwa dia cerdas. Bernasib sama dengan orang tua itu. Belajar kedokteran bersama saya. Pak, sebenarnya apa yang Anda bicarakan? Orang yang ingin saya temui belum mati. Hanya saja saya tidak bisa menemukannya. Jadi, mengapa kamu melompat ke sungai untuk bunuh diri? Mungkin saya terlalu lelah. Tidak sengaja terjatuh saja. Terima kasih atas niat baik Anda. Jangan bergerak, jangan bergerak. Udara dingin merayap masuk. Kekuatan jahat menyatu. Ini bukan main-main. Apapun yang kalian lakukan nanti, jangan pernah terjebak dalam situasi sulit. Jangan karena satu, ringan. Kalian kehilangan orang-orang baik lainnya. Setelah keluar, hubungan kalian akan lebih rumit dan meninggalkan bekas. Itu urusan seumur hidup. Tidak boleh. Orang yang ingin saya temui cacat sejak lahir dan terluka parah. Saya tidak bisa mengabaikannya. Di sini saya memutuskan. Dengarkan aku. Putri keluarga Sobaikin bin Tanye. Mohon bin Tanye membantu. Selamatkan orang ini. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang diselamatkan. Namun leluhur keluarga So saya memiliki hubungan dengan Tanye. Dia setuju, meskipun leluhur keluarga So datang mencariku hari ini. Aku juga tidak bisa menyelamatkan. Tan An, akhirnya saya menemukanmu juga. Tielok. Tan Makanan, akhirnya aku menemukanmu. Tielok, nyonya kecil, dia adalah Tielok yang Tan An selalu ingat. Mengapa kalian menculiknya? Kalian ingin membawanya kemana? Tak peduli siapa, hingga mengorbankan nyawanya, membuangnya sendirian di jalan. Putri kecil keluarga saya berniat baik, membawanya pulang, merawatnya dengan baik. Bahkan mengundang Bin Tanye untuk memeriksanya. Apa hakmu untuk mempersoalkan putri kecil seperti itu? Mengapa kalian memperhatikannya? Dia terus berteriak, menuntut bertemu denganmu, bahkan menolak berobat. Jika aku tidak memperhatikannya, apakah dia akan pergi menemuinya sendiri? Benar, Tielok, aku memperingatkanmu, menjauhlah dari orangku. Tielok, Tielok, Tielok. Dia hanya tahu Tielok saat makan Pat En Haitung, makan udang lobster. Mengapa dia tidak memanggil namanya? Kapan dia menjadi milikmu? Jelas dia adalah milik kami di Fokuan Tunghak. Jika kalian menganggapnya begitu penting, mengapa masih meninggalkannya di tengah jalan yang sepi? Meninggalkannya hanya karena dia kalah dalam pertandingan tinju, kalah dengan selisih 2 trie. Sejak mereka meninggalkannya, dia bukan milik Fokuan Tunghak lagi. Sekarang, dia adalah milik saya. Saya mengatakan ini dengan adil. Gadis ini, karena ingin menemukan anak laki-laki ini, dia menderita dingin di bawah salju beberapa jam. Bahkan sampai jatuh ke sungai karena kelelahan. Beruntung ada orang lewat, kalau tidak dia akan membeku seperti es krim.
Baru saja dia ingin nekat mencarimu. Beruntung kamu datang, kalau tidak aku tidak tahu harus bagaimana. Meskipun begitu, dia juga bukan milik Fokuan Tung Hak lagi. Menyelamatkan satu nyawa, lebih berharga dari 7 menara. Tolong hargai keluarga S. Membantu menyelamatkan hal ini. Tuan, tolong selamatkan dia. Baiklah, cepatlah berdiri, anak buah saya. Aku menyelamatkanmu kali ini. Sudah tahu aturan Lao Fu? Tentu, menyelamatkan satu orang, membunuh satu orang. Aturan dunia persilatan Anda tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak tahu. Menyelamatkan satu orang, membunuh satu orang. Benar, menyelamatkan satu orang harus membunuh satu orang. Kehidupan dan kematian di dunia ini harus seimbang. Tuhan dan Raja Yama tidak menyalahkan saya. Tuan Bin, jika harus membunuh seseorang, saya siap menerima balas dendam. Karena orang bodoh ini, apakah Anda pantas? Tidak ada yang berharga atau tidak berharga. Sekarang dia menjadi seperti itu, semuanya karena kesalahan sekolah bela diri Tung Ha. Kami berhutang padanya. Harus dibayar. Baik. Tieluk telah memberi upeti kepada dokter. Kehidupan ini tidak ada yang bisa dijamin. Kehidupan berikutnya, saya akan menjadi batu atau kuda. Gadis bodoh, kamu sedang apa? Sekarang Tan An adalah keluarga kami. Mulai kapan kamu akan mengubah takdirmu? Orang yang pantas mati di dunia ini, banyak sekali. Putri kecil keluarga saya akan mengurus sendiri. Jangan sampai kamu mati dengan tidak bersalah. Gadis kecil itu benar-benar keras kepala. Orang yang pantas mati di dunia ini, banyak sekali. Orang yang pantas mati belum tentu kamu. Lao Pu masih menunggu kamu mewarisi ilmu silat. Teruskan ilmu silat ini. Tuan Bin, saya berasal dari latar belakang yang rendah. Kemampuan biasa. Apa hakmu untuk mewarisi ilmu silatnya? Dia mencari ahli lain. Anak kecil ini adalah ahli bela diri. Kelak sulit untuk menghindari pertarungan. Jika kamu bisa belajar ilmu silat yang luar biasa, pasti akan bisa melindunginya. Apakah saya bisa melakukannya? Belum waktunya untuk mencari guru. Seperti Siulu, carilah guru yang bijaksana. Baiklah. Guru, inilah ilmu silat rahasia dari Lao Pu. Tam Duong Win Tram, ilmu silat yang luar biasa. Tidak biasa, kelak, kamu harus belajar dengan giat untuk mengejar langkah anak kecil ini. Terima kasih banyak, Guru. Saya tidak akan mengecewakan kasih sayang Guru. Selamat atas kesembuhan yang baik. Sekarang apakah Anda bisa menyembuhkannya? Benar, Guru. Anda pasti bisa menyelamatkan Tan An. Saya mengerti. Tidak tahu, apa yang baik dari anak kecil ini. Anak kecil ini masih hidup sampai sekarang. Itu sudah merupakan keajaiban. Guru, jangan mengancam saya. Apakah Anda bisa menyembuhkannya? Benang putus. Koneksi terputus. Selain itu, ada energi dalam tubuhnya yang sedang merusak tubuhnya. Obat sulit untuk menyembuhkan. Jika bukan karena dia, saya tidak akan menggunakan obat penyembuh tubuh yang kuat. Saya sudah kehilangan nyawa saya. Tunggu sampai Anda menyembuhkannya. Saya pasti akan berterima kasih padamu. Karena perkataan saya ini, meskipun harus mengorbankan nyawa, itu akan menyembuhkannya juga. Tam Duong misterius. Yang pertama, mengarahkan energi ke titik. Pergi. Tam Duong misterius. Yang kedua, mengalihkan energi darah. Pergi. Tam Duong misterius. Yang ketiga, merangsang titik akupuntur. Pergi. Dokter, bagaimana keadaannya? Kaki anak ini sudah pulih. Namun saraf dan energi vitalnya baru pulih 7 bagian. 3 bagian sisanya tidak bisa pulih seketika. Masalah terbesar adalah energi internal yang terjebak di dalam tubuhnya. Telah menjadi benjolan di tulang. Sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Yang penting adalah energi internalnya telah menjadi ancaman. Leher anak itu hanya memiliki 2 pilihan. Dapat membantu menghilangkan energi internal ini sepenuhnya. Ada 2 cara. 1, yaitu memotong lehernya. Ini akan memutuskan ikatan yang kuat. 2, cari seorang wanita. Tidur dengan dia selama 1 malam.
keluarkan energi dalam dirinya. Tentu saja, hal ini juga sangat menguntungkan